Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Pepatah ini sungguh enak dikatakan, namun tidaklah mudah untuk diterapkan.
Dunia saat ini sudah dikontrol oleh nilai mata uang. Orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyak uang, hingga pada akhirnya uang seolah-olah menjadi tuan baru atas manusia. Ketiadaan uang seakan-akan bakal mengakhiri kehidupan seseorang. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini dengan lugas menyampaikan sebuah peringatan dari Yesus. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus kepada mamon atau uang. Mengabdi kepada uang berarti menilainya begitu tinggi hingga kita menaruh kepercayaan dan iman kepadanya, memandangnya sebagai sumber jaminan dan kebahagiaan, menjadikannya harapan masa depan, menginginkannya lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Pengumpulan kekayaan dengan segera menguasai pikiran dan kehidupan seseorang, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi menjadi yang utama. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sebab itu Yesus memberi peneguhan agar kita tak usah khawatir akan segala sesuatu. Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik di masa depan itu adalah salah. Yang dilarang oleh Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa kita. Perkataan ini merupakan janji Allah kepada semua anaknya dalam zaman ini yang penuh kesulitan dan ketidakpastian. Allah telah berjanji untuk menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok. Kita tidak perlu khawatir apabila kita membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Kita dapat yakin bahwa Ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua orang yang berserah sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk secara sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah melalui sikap taat pada perintah Kristus. Kita diundang untuk mengasihi dan berlimpah sukacita dalam menebarkan benih-benih baik. Dengan sikap itu, kita tidak akan tergoda untuk mengabdi pada dua tuan, serta terlalu khawatir akan kehidupan kita. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami kepadamu. Semoga kami selalu terarah kepadamu, sehingga kami tidak tergoda oleh tawaran uang dan tidak menjadi khawatir akan segala kebutuhan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati,
perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.